Nah adik-adik, kakak lagi berolahraga nih. Kakak lagi berlatih biar kakak olahraga setiap hari, biar badan kakak sehat terus. Nah adik-adik, tapi saat kakak lagi mau berlatih olahraga setiap hari, rasanya cobaan ada aja. Pagi-pagi mau bangun ngantuk banget. Dan rasa malas itu, bikin kakak, jangan olahraga dulu deh hari ini. Tapi adik-adik, kakak harus berkomitmen nih biar bisa olahraga tiap hari. Nah adik-adik, di minggu ini kita sudah masuk minggu kedua dengan tema 5K Run. Hari ini kita mau belajar tentang berlatih untuk mendengar Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus semangat dulu nih dengan kita mau main game nih. Nah sekarang kita mau main games oleh Kamike. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian semua untuk main game. Nah ingat, minggu lalu Kamike sudah bilang bahwa untuk bisa ikut 5K Run, Kamike sudah punya plan, sudah punya rencana 3K. Melatih kecepatan, kekuatan, dan ketekunan. Hari ini kakak akan mengajak kalian untuk melatih ketekunan. Bagaimana caranya? Kita akan main game bersama dengan Faith dan Kadiana. Nah, game ini akan melatih ketekunan adik-adik dalam mendengarkan perintah. Oke? Kalian juga bisa lakukan loh di rumah. Kalian cukup memerlukan spidol dan kertas untuk menggambar. Oke, siap? Kita akan mulai permainannya ya. Oke, kita akan menggambar alat-alat olahraga, tapi harus mengikuti petunjuk dari Kamike. Siap? Oke, siap? Kak Diana siap? Oke, petunjuk yang pertama. Oke, buatlah 2 lingkaran besar. Lalu, buatlah 2 garis yang menghubungkan lingkaran tersebut. Nah, adik-adik, alat ini digunakan untuk melatih otot kita. Kita kasih lihat yuk. Oh, yang benar adalah fake, karena ini adalah gambar barbel. Hampir benar juga, Kak Diana. Almost. Oke ya, berikutnya dengarkan instruksi yang berikut ini dengan hati-hati. Oke, karena akan semakin sulit nih. Buatlah 2 bentuk persegi panjang. Nah, lalu adik-adik, buatlah garis melengkung yang menghubungkan persegi panjang satu dengan persegi panjang yang lain. Nah, kalau adik-adik tahu, alat ini digunakan untuk melatih otot kita juga. Ya, kita lihat ya, apakah alat olahraga yang kedua. Kasih lihat Kak Diana dan Faith. Wah, benar. Kak Diana benar, Faith benar. Ya, jadi ini adalah jumping rope atau skipping rope yang kita pakai untuk melompat tali. Ya, oke. Yang ketiga, ini benar-benar ya, ternyata Faith dan Kak Diana cukup tekun dalam mendengarkan instruksi dengan hati-hati loh. Oke, yang ketiga agak sulit ya. Oke, perhatikan baik-baik. Buatlah 2 bentuk oval. Bukan lingkaran, tapi oval. Berapa? Nah, lalu buatlah garis yang menghubungkan oval pertama dengan oval kedua di tengah-tengahnya mereka. Sudah? Kalau sudah, buat lagi 1 garis melengkung yang menyambungkan oval 1 dengan oval kedua. Nah, oke, Kak Diana sudah selesai? Sudah. Silakan kasih lihat. Kita akan lihat benda apakah ini? Ya, betul. Kak Diana dan Faith, ini adalah kacamata yang kita gunakan ketika kita berenang. Swimming goggles. Oke? Nah, adik-adik, kita kasih tepuk tangan buat Faith dan Kak Diana. Nah, adik-adik, demikian game yang tadi sudah kita lakukan. Game ini akan melatih ketekunan kalian. Nah, tidak hanya adik-adik harus melatih kecepatan, kekuatan, tapi adik-adik juga harus melatih ketekunan. Dan jangan lupa, untuk melatih semua itu kita butuh komitmen. Ingat, komitmen adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya. Karena itu, yuk kami mau ajak adik-adik sama-sama kita akan lanjutkan ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, tadi kita udah main game ya, seru banget gak nih? Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya, tapi kita mulai dengan doa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati masing-masing kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang Engkau ajarkan, sehingga kami juga dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sertailah sepanjang ibadah kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan lancar dan tenang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat beribadah adik-adik. Plans for me are good. You hold my future. You're working all the time. You're the mountain mover. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again. You're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through. Yeah, I know that you're still working on me. In everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. I'll trust your every word, 'cause I believe that you're working for my good. Yes, you're committed. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again, you're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through. Yeah, I know that you're still working on me. In everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. You are my hope, you are my future. You are the mountain mover. You are faithful. You are my hope, you are my future. You are the mountain mover. You are faithful. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through. Yeah, I know that you're still working on me. In everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. Wow, adik-adik, ayo beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, adik-adik, berapa banyak yang hari ini siap dan terus mau memuji Tuhan? Wow, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Allahku dahsyat. Sama-sama kita katakan ya, dari utara ke selatan. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Ayo beri tepuk tangan.
Katakan sekali lagi ya. Ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Allahku dahsyat. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Nah adik-adik, berapa banyak yang hari ini percaya bahwa Allah kita dahsyat? Wow. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Tuhan Yesus, kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami rindu membuka hatiku untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk taat
dan setia, dan duduk diam seperti murid yang siap diajar. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 25 detik. Yes. Kavia sedang berlatih karena Kavia akan mengikuti 5K run, lari 5.000 meter. Kalian tahu, untuk mengikuti ini diperlukan yang namanya komitmen. Masih ingat komitmen itu apa? Komitmen adalah membuat rencana dan mempraktekkannya. Banyak yang harus kita perhatikan saat kita membuat rencana. Dan kalian tahu, latihan lari ini tidak hanya bicara mengenai kekuatan kaki kita, tapi seluruh tubuh kita. Mata kita untuk melihat supaya kita tidak tersandung, dan telinga kita supaya kita bisa mendengar sekitar kita, sekeliling kita. Terutama waktu aba-aba berkata, mulai. Kalau kita tidak mendengarkannya, kita hanya diam, kita bisa terlambat. Lari 5.000 meter ini bukan hal yang mudah. Kita akan melewati banyak sekali rintangan. Kita memerlukan telinga yang mendengar sekeliling kita. Karena itu sangat panjang adik-adik. Nah, Kavia akan coba mempraktekannya ya. Kavia mulai berlari di jalannya. Oke, pemandangan indah. Itu ada suara apa itu? Ada yang lebih cepat dari Kavia. Kavia harus mempersilakannya. Mari, silakan. Oke, next. Kita dengarkan lagi. Bunyi apa itu? Itu bunyi suara sepeda. Kavia juga akan menyingkir. Nanti kok nggak ketabrak. Silakan. Bye. Nah, ini adalah suara tempat istirahat pengambil air minum. Kavia mau ambil air minum dulu ya. Kembali lagi. Oke, ini suara nih. Seperti Kavia tahu. Kavia lihat sebentar ya. Tidak, ada anjing mengejar Kavia. Kavia harus cepat lagi. Oke, adik-adik, kalian akan mendengarkan kisah yang satu ini ya, tentang seseorang yang mendengarkan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, Kavia selesaikan dulu. Bye. Shalom adik-adik, wah keren luar biasa semuanya, semangat hari ini ya, semangat, wah seperti hari ini juga kalian semangat habis berolahraga, wah keren, wah. Terus berlatih dan berlatih. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2000-an tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia mengajarkan kepada banyak orang tentang kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang kerajaan Allah, tentang kasih Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus begitu banyak bercerita. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dia cerita ke banyak orang yang mengikuti dia, mengikuti kemanapun Tuhan Yesus berada. Kenapa? Yes, karena mereka tahu, orang-orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, bahwa mereka tahu kalau ada Yesus yang selalu mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang hal yang sama seperti yang Dia ajarkan kepada orang-orang di zaman dulu, di 2000-an tahun yang lalu. Wow,
Tuhan Yesus sudah bercerita tentang bagaimana waktu itu di bukit itu dia bercerita begini adik-adik. Dia bercerita tentang bagaimana caranya kita menjadi garam dan terang dunia. Terus Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana caranya kita harus berdoa. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana caranya kita memberi sedekah, memberi persembahan, berpuasa, terus bagaimana kalau kita sedang khawatir, terus bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang lain, terus bagaimana supaya kita hidup kudus, terus bagaimana kita tahu itu jalan kebenaran atau bukan. Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita bahkan sampai hari ini adik-adik. Nah, salah satunya waktu itu adik-adik di kitab Matius 7 ini, nanti adik-adik baca ya, di Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dan Tuhan Yesus bercerita bahwa kalau orang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan dan dia melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang pintar, yang membangun rumahnya di atas batu. Itu bagus. Oke. Itu juga bagus. Ini adalah rumah yang sangat bagus. Gimana ya aku harus membangunnya? Kita lihat. Aku tidak bisa melihat tanah. Jadi pasir. Tidak, itu tidak akan berhasil. Sempurna. Oke. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, yang sudah baca Alkitab, tetapi tidak melakukannya, sekali lagi, tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Baiklah. Ya, tentu. Wah, ini rumah yang bagus. Ya, tentu saja. Sekarang di mana aku harus membangunnya ya? Tidak terlalu banyak pohon. Terlalu berbatu. Ini bagus. Lihatlah ini properti di tepi pantai yang sempurna di mana kamu bisa membangun rumah impianmu selanjutnya, lengkap dengan pemandangan laut di tiga sisinya. Mengapa orang tidak membangun di sini sebelumnya? Kami tidak tahu. Kerugian mereka adalah keuntunganmu. Dapatkan hari ini dengan setengah harga. Setengah harga? Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Apakah saya akan berbohong? Terjual. Jadi adik-adik, ya, Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, sampai hari ini kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ya, bahwa kalau kita sudah baca Alkitab, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita seperti orang pintar, orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Tetapi kalau kita hanya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, sekali lagi, tidak melakukannya, itu sama saja seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah adik-adik, sebenarnya kedua orang tadi ya tahu bagaimana seharusnya mereka membangun rumah mereka. Tapi yang penting adalah dasarnya. Karena Yesus berkata, ketika hujan turun, ketika air naik, lalu angin bertiup dan menghantam rumah-rumah itu, rumah yang dibangun di atas pasir runtuh dengan kerasnya. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu tidak runtuh. Oh, tidak. Aku seharusnya membangun di atas batu. Adik-adik, jelas ya?
bahwa firman Tuhan bukan hanya dibaca, firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi harus kita lakukan. Karena itu yang Tuhan perintahkan buat setiap kita yang mengaku murid Tuhan Yesus, yang mengaku orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku sebagai anak dari Bapa di surga. Wow. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Misalkan firman Tuhan ada katakan, hormatilah ayah ibumu. Wah, supaya lanjut umurmu, supaya berbahagia di bumi. Oh, artinya apa adik-adik? Kalau kita tahu, udah tahu nih firman Tuhannya. Ya, aku sudah tahu, Kak. Aku udah tahu dari ibadah online, Kak. Aku juga sudah tahu di Kids Altar, Kak. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, kalau adik-adik tidak lakukan, itu sama saja seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi harus dilakukan. Misalkan tadi ya, hormatilah ayah ibumu. Ya bukan berarti gini, hormat papa, hormat mama. Bukan, tetapi apa? Cara menghormati papa mama? Yes, belajar yang rajin. Ya, nggak harus disuruh-suruh waktu belajar. Kalaupun main, ada waktunya. Ya, terus apa? Bantu pekerjaan di rumah. Ya, bantulah dikit-dikit mungkin mama yang lagi ngepel rumah, nyapu rumah, nyuci baju, boleh. Itu keren banget. Maka Tuhan bilang, oh, orang-orang yang seperti ini sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Artinya apa sih, Kak? Artinya gini, kalau kita membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kita taruh firman Tuhan di pikiran kita, kita taruh firman Tuhan di hati kita, dan kita lakukan, wah, artinya apa? Firman Tuhan akan hidup di dalam kita akan menjadi kuat. Sehingga waktu ada godaan iblis, wah, sekalipun ada badai, wah, sekalipun angin menerpa, ya, sekalipun godaan dosa di depan mata kita, kita tidak akan tergoyahkan. Kita akan tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Keren gak adik-adik? Itu yang Tuhan mau. Ayo adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan. Rajinlah baca firman Tuhan, rajinlah berdoa, rajinlah memuji menyembah Tuhan. Dan jangan lupa, bukan hanya rajin membaca, bukan rajin berdoa, bukan hanya rajin memuji menyembah Tuhan, tetapi harus dilakukan. Yang kalian dengar di ibadah online, lakukan. Yang kalian dengar diskusi di Kids Altar, lakukan. Ya, lakukan. Kalian luar biasa. Saat kita latihan lari, kita perlu mendengarkan sekitar kita. Dan saat kita menjalani hidup ini, ada banyak suara yang kita dengar. Tapi kita perlu mendengarkan dengan baik suara Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan, Kak? Tuhan itu kan besar dan jauh. Kalian benar, Tuhan itu memang besar. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak jauh adik-adik. Kalian ingat, Tuhan telah mengutus Yesus kepada kita. Tuhan mendamaikan kita sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, kapanpun dan dimanapun. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan, Kak? Caranya kita bisa membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Alkitab adalah suara Tuhan buat kita. Jadi kalian bisa memulainya dengan membaca Alkitab, ya. Dan waktu kalian mengalami kesulitan dalam mendengar suara Tuhan lewat Alkitab ini, kalian bisa tanya kepada kakak-kakak small group kalian, kakak-kakak Kids Altar kalian. Atau kalian bisa tanya ke orang tua kalian atau orang yang bisa kalian percayai. Dengan senang hati mereka pasti akan membantu kalian.
Karena kami semua, kakak-kakak dan orang tua kalian sangat senang kalau kalian berlatih untuk mendengarkan suara Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, Alkitab itu dapat mengoreksi hidup kita dan juga kita bisa lebih mengenal Tuhan dengan baik. Kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan waktu kita baca Alkitab. Dan juga lewat lagu rohani adik-adik, kalian bisa mendengarkan suara Tuhan lewat lagu rohani. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita mau berlatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu kita mendengarkan suara Tuhan, waktu kita berlatih lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yes! Selamat berlatih mendengarkan suara Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kami akan mengajak adik-adik untuk berlatih lagi. Kali ini kita akan menggabungkan latihan kekuatan dengan ketekunan. Kita akan mengadakan olahraga sedikit dan menghafal ayat hafalan. Kami akan ditemani oleh Faith hari ini. Are you ready? Yes. Oke. Nah, gerakannya gampang, hanya 3 yang akan kita lakukan sambil kita menghafalkan ayat. Kita coba latihan dulu ya. Tangan di pinggang. Kita akan gerakan badan kita ke kanan dan ke kiri. Siap? 1, 2, 3. Oke, good. Gerakan berikutnya yaitu taruh tangan kalian di sejajar dengan bahu. Kita akan berputar ke kanan dan ke kiri. Siap? 1, 2, 3. Oke, good. Nah, gerakan yang terakhir adik-adik. Adik-adik kita akan stretching bagian bahu kita. Oke, siap? Kita letakkan tangan kita. Demikian. Kita akan hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan menggabungkannya dengan ayat hafalan kita. Are you ready? Oke, let's start. Tangan di pinggang. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, adik-adik, kalian bisa mengulangi gerakan ini sambil kalian menghafalkan ayat hafalan. Ingat, melatih ketekunan dan kekuatan kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Adik-adik, kakak udah selesai olahraganya hari ini. Bagaimana tantangan adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar nih bagaimana kita berlatih mendengar Tuhan Yesus. Semoga kita semua di sini bisa terus terapkan dan belajar bareng-bareng ya untuk kita tetap berlatih mendengar Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau kasih info nih bagi adik-adik yang belum ikut Kids Altar, jangan lupa ya gabung sama-sama di Kids Altar. Sehingga kita bisa sharing bareng-bareng dan kita bisa mendapat teman baru. Nah, bagaimana caranya? Bisa langsung join ke Instagramnya WTC Kids dan di situ akan ada link untuk pendaftaran Kids Altar. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas hari ini. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Untuk kami terus berlatih dan mendengarkan yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami masing-masing untuk seminggu ke depan, sehingga kami dapat berkumpul lagi, dapat beribadah lagi di dalam kesehatan ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu.